Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Shalom dan salam hormat buat ketiga pribadi yang kudus yang telah turun ke tengah dunia ini memakai wadah manusia yang terpilih. Roh Bapa Yahweh berdiam dalam diri Pak Iman Lahagu. Roh Tuhan Yesus Kristus berdiam dalam inkarnasinya Aditya Nugrahanto. Roh Kudus, Roh kebenaran memakai mempelai yang terpilih Ibunda Fia Hamdani yang mempersona dan terekselen hati Bapa Yahweh. Shalom Elohim juga para malaikat Tuhan, para saksi-saksi Tuhan, mempelai-mempelainya dan semua orang kudusnya yang sudah turun ke dunia ini dan bekerja bagi Tuhan pada saat ini. Dalam video kali ini, saya ingin mengungsikan satu lagi firman Tuhan yang benar-benar menegur saya secara pribadi dan juga masa yang sama menyadarkan saya sebagai manusia hanya debu tanah bagi Tuhan, manusia yang berdosa dan hina di hadapan Tuhan ini. Mari kita sama-sama baca dan kita renungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub pasal ke-10 ayat 1 dan 2. Perikop utamanya ialah, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Ayat yang pertama, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam firman Tuhan kali ini, ketika saya membaca dan merenungkan ayat pertama dan kedua itu, saya merasakan orang itu adalah saya. Saya merasakan firman itu tertuju kepada pribadi saya sendiri dengan apa yang telah dan pernah saya lakukan kepada Tuhan, yaitu saya menyalahkan Tuhan saat saya mengalami pergumulan ataupun penderitaan. Saya pernah mengatakan kepada Tuhan, saya sudah bosan hidup, berilah saya mati lebih awal. Saya pernah mengatakan, Tuhan, kenapa engkau berperkara denganku? Kenapa engkau mengujiku? Kenapa engkau membiarkan hal ini terjadi dalam kehidupanku? Saya bertanya kepada Tuhan seperti itu. Saya menyalahkan Tuhan karena penderitaan terjadi dalam hidup saya. Dan saat itu saya tidak memahami apakah yang Tuhan ingin laksanakan atau terjadi dalam hidup saya. Makanya saya terus-menerus menyalahkan Tuhan. Tetapi di masa pergumulan dan penderitaan itu, saya mulai memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya, yaitu di dalam satu penderitaan yang saya alami, ada satu pemulihan yang terjadi. Karena pemikiran Tuhan, hati Tuhan tidak sama seperti kita. Seperti saya ini, manusia yang berdosa ini, tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Kita memikirkan hal ini lebih baik daripada yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan hal ini sering terjadi pada saya saat saya belum mengenal Tuhan, saya belum memahami hati Tuhan. Setiap pergumulan, penderitaan yang terjadi dalam hidup saya lebih dulu menyalahkan Tuhan. Saya mengalah dengan keadaan. Tuhan, saya mau mati, saya katakan seperti itu. Tuhan, saya sudah bosan dengan hidup ini. Kenapa tidak pernah merasakan bahagia, kasih, ataupun merasakan sesuatu yang baik dalam hidup saya? Tetapi saat Tuhan membuka mata saya lebih luas, saya melihat di dalam penderitaan itu sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan saya. Tuhan menyelamatkan saya agar tidak terus tergelincir dalam jurang dosa atau tertawan dalam jerat dunia ini. Dan melalui Dia, saya diasingkan, saya dipisahkan dengan orang-orang yang selalu menyakiti saya, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang akan terjadi pada masa depannya. Maka karena kasih-Nya, Dia membiarkan saya melalui penderitaan. Proses itulah yang membuatkan saya memahami tentang kasih Tuhan. Di dalam saya mengalami pergumulan, di dalam saya mengalami penderitaan, kesakitan, satu janji Tuhan yang Dia selalu tunaikan, Dia tidak pernah meninggalkan saya.
Hanya saya yang memilih meninggalkan dia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan itu Allah yang setia, panjang sabar dan penuh kasih. Ketika dia menghalang, ketika dia melaksanakan rancangannya dalam hidup kita, janganlah kita menyalahkan dia. Karena Allah itu baik. Rancangannya, rencananya selalu yang terbaik meskipun kita tidak pahami. Lebih baik kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, mohon pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan setiap waktu, dan memuliakan dia, mengagungkan dia atas segala kebaikannya yang selama ini menjaga kita sejak kita dari kandungan ibu. Saat kita dalam penderitaan, pergumulan, persoalan, kita lebih dulu menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhanlah pribadi yang pertama sekali melihat kita, bagaimana kita menjalani segala sesuatu itu. Marilah terus menjaga hubungan kita bersama Tuhan, terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Jadi marilah kita terus mencari perkenanannya, hidup dalam kasih-Nya dengan sukacita, dan percaya kepada Dia segenap hati kita. Karena kasih-Nya Dia telah turun ke dunia ini dengan 3 pribadi ilahi-Nya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam inkarnasi manusia yang sederhana dan rendah hati. Berbahagialah mereka yang telah melihat dan mendengarkan suaranya. Dan bagi yang belum mendengar, belum memahami, marilah rendahkan hati kita, menghadap Tuhan, bersujud di hadapan Dia, meminta Tuhan membuka pekung-pekung, selubung-selubung di mata kita ini, di hati kita, agar kita juga merasakan sukacita yang sedang disampaikan oleh para saksi-saksinya, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat itu, Tuhan Yesus Kristus, sudah ada bersama-sama kita di dunia ini. Demikian saja pada hari ini, biarlah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.